Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Philip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya sudah kedatangan Kang Arif. Gini aja. Kang Arif, lama banget ya nggak ketemu. Iya, itu udah 10 tahunan ya. 10 tahunan dari kolam renang, berarti 10 tahun kita kenal. Nah. Betul. Sahabat Philip Online, kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang muda Nesia. Muda Nesia. Kalau saya kolot Nesia kan gitu. Masih muda. Oh, masih muda ya? Buktinya masih ngegiatin muda Nesia. Nah, itu tadi kenapa saya bergerak ya menjadi sukarelawan di Muda Nesia. Muda Nesia, cahaya untuk Indonesia. Ya. Ini baru covernya aja. Ini udah company aja ya. Isinya mah nanti tanya-tanya aja lah. Siap. Apa sih Pak sebenarnya muda Siana? Muda Nesia. Wah, ini apa dulunya di Kompasiana ya? Nggak boleh tet ya? Boleh ya? Kan boleh ya? Gitu. Muda Nesia. Muda Nesia Indonesia ya. Baik, sahabat Philip Online, sahabat Philip Online ya, saya Kang Arif, biasa dipanggil kalau di peradaban kami itu Opa Arif. Wih, Opa. Karena bukan Opa Korea, karena yang sudah sepuh gitu kan. Ya, Muda Indonesia ini adalah salah satu program dari PP Institute ya. Sebenarnya sih awalnya dari kelas PPA 14. Kelas PPA khusus anak muda, tapi spesifik di kelas gitu kan. Ya. Nah, kenapa ada program Muda Indonesia? Berawal dari kegelisahan ya, khususnya saya sebagai orang tua melihat kondisi fenomena-fenomena anak muda saat ini. Gitu, makanya PPA bergeraklah duluan nih ya terkait dengan fenomena saat ini. Karena kan Indonesia ini sekarang lagi dihadapi dengan bonus demografi. Fenomena-fenomena terjadi saat ini, sekarang ini lagi dihantam kan anak muda. Banyak berita-berita kan ya, di Cilegon baru 2 minggu kemarin itu ada pemerkosaan anak SMP ke anak SMP kan itu narkoba, aduh ampun, dan lain sebagainya. Di buku itu lengkap dibahas kan gitu ya. Nah ini berawal dari situ, kami sebagai orang tua dan kami sebagai sukarelawan dari Muda Indonesia, khusus PP Institute di seluruh Indonesia ya, kita sudah launching di Papua sampai Merauke. Kita sudah roadshow tentang Muda Indonesia ini, roadshow dan bedah buku gitu kan ya, karena di dalam itu udah ada isinya tuh, ngapain aja sih anak-anak muda sekarang itu dan harus apa sih kan gitu ya. Nah iya, kenapa sasarannya teenager, ya anak ini, muda? Karena kita lagi menyiapkan Indonesia Emas 2045. Kalau saya umur saat ini kan 2045 kan nggak tahu sudah dipanggil kan gitu ya. Tapi kenapa anak-anak muda di umur 15 SMP SMA kita siapkan untuk itu, untuk menyiapkan generasi emas ke depan kan gitu ya. Kenapa disebutnya cahaya untuk Indonesia, berawal dari anak muda gitu kan. Berarti anak muda ini membawa harapan ke masa depan. Betul, karena regenerasi pemimpin kita di masa depan di 2045, visi misi Indonesia itu kan nanti di 2045 itu udah Indonesia emas. Pastinya anak muda dong yang disiapkan, bukan kita loh. Iya. Mau ikut masih muda. Sini masih muda. Masih muda. Ya, kejar anak muda. Kenapa? Sasarannya kita ke SMP SMA. Sasarannya ke SMP SMA karena satu paling rentan untuk mendapatkan informasi-informasi yang baik atau informasi yang tidak baik buat anak-anak itu. Iya, apalagi persoalan berarti kan sebelum Muda Nesia ini masuk ke sekolah-sekolah ya? Sekolah-sekolah, betul. Ada ini dulu nggak apa sih kayak semacam riset anak muda di Cilegon itu seperti apa sehingga penanganannya harus seperti apa gitu? Ya, risetnya kita berawal dari kelas PPA 14 bahwa tidak semua orang mendapatkan ilmu tentang kondisi saat ini gitu ya, bonus demografi dan lain sebagainya. Kenapa kita sasaran sekarang hajar ke sekolah? Kalau di kelas kan spesifik nih, orang dapatnya cuma orang-orang yang kan private tuh kan ya, hanya keterbatasan orang mau masuk kelas. Nah, kita hajar ke sekolahnya. Menyiapkan regenerasi yang sudah siap menjadi pimpinan itu adalah di Indonesia. Dan alhamdulillah kita didukung oleh pemerintah Kota Cilegon. Kemarin saya suwon ke Pak Sanusi Pertamata, kemudian Pak Wakil, beliau sangat mendukung sekali dan beliau
siap untuk ikut roadshow dengan kami kan gitu ya. Saya sudah ke Bu Heni juga ke Dinas Pendidikan dan beliau merekomendasikan seluruh sekolah di bawahnya di Dinas Pendidikan Kota Cilegon. SMP berarti. Sampai SMA. SMP juga. SMP karena namanya SMP ya kan gitu. SMA kan provinsi. SMA provinsi. Dan provinsi juga sama. Kita sudah 5 kali keliling ya dari SMP Uswatun Hasanah, SMK 5, terus SMP SMA 1 Cilegon, SMA Al Azhar 6, terus kemarin ke SMA 4 Kota Cilegon. Kita sekarang hajarnya ke SMA gitu. Itu Bang Pram. Bisa asik juga nih. Nah kalau Opa sih. Opa oke. Nanti teman-teman peradaban ini pasti Bang ini Opa kan. Opa. Gitu ya. Kenapa nggak bilang dari tadi, baru di sini saya tahu. Biar surprise gitu. Surprise ada Opa. Gitu. Nah, Opa apa sih yang diberikan atau yang diajarkan kepada anak-anak? Ya, kita sudah nyiapin materi. Ini kan kita ada bedah buku nih dari Indonesia ini, beberapa isi di buku ini tentang karena ini dibuat khusus buat anak-anak muda tuh bukunya kan gitu. Biar mereka sekarang balik lagi ke literasi. Baca lagi sekarang back to book misalkan yang baca. Isinya tentang sejarah, tentang ketakwaan, tentang regenerasi yang terdahulu, tentang patriotisme itu ada di sini gitu. Ada di buku. Termasuk penanaman spiritual, keagamaannya. Gimana tuh? Indonesia ini core value-nya ada 3. Apa? Takwa, karya, mulia. Kalau dia menyiapkan untuk menjadi pemimpin, kita mestinya wajib untuk takwanya dulu. Takwa dulu. Nah, makanya PP ini di kelas spiritual ini takwanya dulu yang diolahkan gitu ya. Karya, dia kan setiap anak punya prestasi tuh. Nah kita yang punya prestasi itu nanti kita create, kita camp biar menjadi sesuatu yang mereka dibanggakan kan gitu ya. Ada lagi mulia setelah dia membuat prestasi, punya potensi dan lainnya, dia harus menjadi membuat orang lain bermanfaat begitu. Sehingga kecerdasan dari ilmu yang dimiliki harus tetap dalam bimbingan ilmu-ilmu agama. Betul, dasarnya memang di situ. Betul, karena fenomena saat ini punten ya, kenakalan remaja ini kan tidak melulu disalahkan oleh anak-anak sekarang, tapi orang tua justru. Orang tua juga sama. Jadi kenapa pasti terjadi? Orang tua tuh wajib tahu tentang fenomena saat ini gitu. Nah itu. Karena nggak bisa nyalain anak-anak kan sekarang. Anak-anak di sini kan ada game online dan lain sebagainya. Ini wajib tahu kenapa anak-anak itu fokusnya ke game. Kita ada parentingnya. Berarti ada riset lah. Ada riset. Ya? Betul. Apakah maksudnya kurang perhatian sama, maaf ya, keluarganya gitu? Atau pada saat di rumah karena masing-masing sibuk sendiri, akhirnya anak juga mencari kesibukan banyak hal Bang Pram. Ada yang anak dididik dengan banyak materi, tapi hal-hal lain yang kurang kan gitu. Banyak hal. Secara riset itu saya keliling seluruh sekolah, begitu. Maaf ya, ini sedih aja gitu ya. Sedih kita menyampaikan materi, ya anak kan tahu ini SMP SMA kan gitu ya, tentang takwa terutama kan gitu, tentang cinta Allah, tentang cinta Rasul, tentang cinta orang tua. Kan di takwa itu ada tiga core cinta kita gitu ya, ke Allah, ke Rasulullah, ke orang tua gitu. Pada saat ke Rasulullah kita disuruh salawat, kita bukti cinta kita kepada Rasul seperti apa? Mengucapkan salawat ini berat banget gitu. Ini fenomena yang terjadi Mas Pram. Sekali-kali ikut kita pada saat nanti kita menyampaikan materi ini ke sekolah-sekolah. Miris banget gitu. Yang notabene sekolah berlabelkan Islam tapi tidak mencerminkan keislamannya. Itu sedih banget. Dan saya konsultasi dengan guru-guru, iya Pak, seperti apa? Nah, ini perlu simbiosis, perlu frekuensi yang sama antara orang tua, guru dan murid, mesti satu frekuensi. Jangan sampai orang tua karena dilepaskan oleh udah itu mah tugasnya guru di sekolah kan gitu. Nanti ada apa-apa nyalahin guru kan begitu. Padahal guru kan cuma beberapa jam aja kan. Nah itu. Dari 24 jam
di sekolah berapa jam sih? Betul. Makanya ilmu parenting di kami di PPA 14 itu di PPA ada nantinya. Ini tidak hanya kalau di Modernesia gimana cara menanamkan menyiapkan kepemimpinan mereka untuk di 2045. Basicnya harus ada. Iya, Orang benar. tua gitu kan ya, orang tua seperti apa kepada anaknya dan lain sebagainya kan. Itu mau paham. Apalagi kan kalau kita baca-baca di media berita banyak kasus korupsi, banyak pemimpin yang mohon maaf ya kan yang tidak bisa dijadikan contoh untuk anak muda saat ini. Setuju. Di sini ada apa namanya? Ada materi ya yang apa namanya? Dari awal kita buka materi itu kayak gini nih. Ini kan orang-orang yang sudah disiapkan oleh masyarakat. Ini kan muda-muda semua nih. Soekarno ini kan luar biasa. Dia seorang proklamator, tapi di luar negeri dia wibawanya luar biasa kan gitu. Ini siapa? Siapa? Pemain film kan gitu ya. Aktor film Joe Taslim. Joe Taslim. Dia terkenal. Tapi dia mainnya di Hollywood. Oh iya. Keren kan gitu Keren. ya. Ada lagi nih. Ini dulu siapa ini? Tukang ojek. Tukang ojek yang jadi menteri. Jadi menteri gitu kan. Ini kan umur masih di bawah 40, Pak. Iya. Ini siapa nih? Aduh, pemain bola saya Ini nggak tahu. Deo ini kan kiper Indonesia. Ini Asnawi. Nah, kita menyiapkan Pak Soekarno, Dotasim dan lain sebagainya pada saat sekarang ini. Bisa jadi nanti seperti apa anak-anak itu. Mereka itu orang-orang yang luar biasa kan gitu ya, dengan menyiapkan anak-anak muda kan gitu. Anak-anak muda sekarang kan secara intelektual emang lebih pinter gitu. Iya. Kreativitas melebihi kita. Betul. Ya tinggal spiritualnya ini, Nah, bagaimana ketakwaannya itu yang harus dibangun. kenapa yang pertama takwa, setelahnya karya dan mulia? Ya itu yang penting sebenarnya. Iya. Takwa itu di kita ini kan ada cinta ke Allah, cinta ke Rasulullah, cinta ke orang tua. Nah, Kalau tanaman itu sudah ditanamkan ke anak-anak muda, insya Allah generasi cahaya muda Indonesia itu 2045 udah siap. itu siap, keren banget. Sehingga Gitu. generasi pemimpin dari kalangan pemuda ke depannya lebih betul. berbobot lah. Betul. Ya, siapa lagi yang menggantikan posisi kita? Anak yang saat ini. Gitu. Jujur ya, Mas Pram, apa namanya, sedih aja ngelihat kondisi-kondisi anak-anak muda sekarang lihat di jalanan. Kenapa kami dengan teman-teman yang lain, khususnya di Cilegon juga, kita nih sama CR ini karena sama satu frekuensi, kegelisahan yang contoh saya punya anak bungsu SMA, jagain itu banget gitu loh. Kan kita ngerasa sebagai orang tua kan gitu. Nah, sebagai orang tua, teman-teman yang sahabat Philip online yang di luar sana, sebagai orang tua ini tugas kita, ini tanggung jawab kita. Nggak bisa ngelepasin hanya buat di guru aja. Iya. Guru juga bingung, Pak, sekarang. Ini anak susah dan sebagainya. Ini curhatan guru itu. Makanya setelah kita ngasih ke anak-anak ya, apa namanya, siswanya, kita juga ada coaching juga buat para gurunya. Bagaimana cara menyampaikan ke anak-anak dengan setulus hati, setulus cinta, dengan penuh rasa kan begitu. Dalam satu kelas itu kan bisa sampai 20 anak yang mungkin dong guru-guru. Iya. Fokus kepada Satu mereka, anak kan satu gitu. anak Iya, gitu. betul, Pak. Apalagi kan jam pelajaran juga terbatas. Apalagi dengan yang ketiga nih, cinta orang tua nih, Pak. Kan tadi udah cinta Rasul, sholawatnya bergagap-gagapan gitu. Ketiga, cinta orang tua. Kalau kalian merasa cinta ke orang tua saat ini, dia pernah punya handphone tuh mereka itu. Nge-save nggak nomornya? Ada yang bilang enggak nge-save. Suruh nge-WA langsung gitu kan, secara praktek gitu. Praktek kalau kalian merasa bentuk cinta ke orang tua, telepon sekarang. Nggak berani. Sampai segitu ya komunikasi. Iya, Pak. Saya kira kan ya sebagai anak. Ini kita di lapangan gitu. Di lapangan. Coba WA sampai kita tuh bukan seorang gurunya gitu, sampai kamu nggak punya ini gitu, nggak nge-save nomor orang tuanya. Saya sampai segede ini waktu masih orang tua ada ya, ada pelatihan kemana, ke Bandung, ke Bogor atau ke luar daerah. Sampai hotel itu wajib menghubungin rumah. Iya. Ya kan kalau orang tua, kalau anaknya oh ya udah sampai berarti udah tenang gitu aja. Tidak semua anak-anak itu nyimpen nomornya orang tua. Tidak semua. Makanya kita begitu datang itu, hari ini sudah izin nggak? Hari ini sudah minta doa nggak? Nah, hajar ke situ. Iya, Dan ternyata, ya itu kalau udah diolah rasanya tetap ke orang tua, sedikitlah minyak takwanya itu ada kan. Itu Bang Abraham.
Jadi jangan, karena saya belum pernah menjadi orang tua sih. Masih jomblo? Masih jomblo. Sama Philip yang belum, ini ada 2 redaksi, ini ya, sama host ini, boleh lah kan gitu ya. Aduh, selalu ya, alumni dibohongin. PPA masih banyak, tenang aja, stok masih banyak, orang-orang soleha kan gitu. Amin. Iya. Berarti bisa langsung dapat 4. 1 aja belum. Waduh, ini saya bisa di gitu. Saya jadi lupa mau nanya apa tadi. Ini, masalah ini keluarga kan gitu ya. Nah, masalah keluarga. Nah, ini kan jangan menjadikan kesibukan orang tua, ini bukan mengguruin ya, yang udah menjadi orang tua, tapi melupakan kewajiban ya tetap mengontrol anaknya ini. Betul. Kan sekarang ada bapaknya kerja, ibunya kerja. Ya udah ketemu paling malam-malam juga kan udah pada anak punya kesibukannya masing-masing. Gitu. Makanya dibongkar di sini tuh, di buku ini ya orang tua wajib buka ini, dan anak pun bukan wajib lah. Minimal ada wawasan untuk ternyata kondisi fenomena anak sekarang ini yang terjadi ini, bagaimana cara menanganinya, kan begitu. Nah itu begitu. Apalagi anak sekarang udah dapat fasilitas motor, kendaraan, bahkan mobil. Betul. Habis maghrib kayak gini udah langsung pergi nongkrong sama teman-temannya. Betul. Pokoknya jangan sampai menyesal kemudian hari. Jangan sampai kondisi fenomena anak-anak muda sekarang ini kepada anak kita. Ya kasus bukan mau Citayam, SCBD. Oh iya. Ini kan ya. Itu salah satu fenomena tuh. Fenomena. Begitu berat datang anak-anak dari Citayam mengumpul di SCBD dengan beberapa kreasi anak-anak muda, begitu kan ya, dia ingin menampilkan jati dirinya kan gitu. Begitu ditanya bacaan sholat, takwanya nggak ada tuh, pakainya nggak dapet, bacaan sholat nggak tahu dan lain sebagainya. Tidak semua tapi ini yang terjadi gitu. Iya, beberapa bisa dikatakan konten kreator di sana ya, melalui media sosial hubungan dengan keluarga juga kurang bagus. Ini kan sangat disayangkan. Banyak begitu. Kita ada teman-teman Indonesia itu riset ke situ, sampai dia nggak pulang juga nggak ditanya kan begitu ya. Sampai tidur di jembatan kan gitu. Duku atas itu ya Allah. Saya yang pertama di pikiran saya, mereka sholatnya di mana kan gitu. Oke, pemerintah memberikan fasilitas sudah luar biasa, tapi apa yang terjadi sekarang? Itu Allah menunjukkan kan gitu. Iya. Itu sama masalah. Nah, pesan buat keluarga buat menciptakan me time. Oke lah sibuk. Kalau siang itu kan anak sekolah, bapaknya kerja, ibunya kerja. Untuk menciptakan me time, apa ya istilahnya? Biar ada satu momen quality time. Apakah malam hari harusnya seperti apa gitu? Ya itu dalam kan keluarga. Betul, dibalikin ke kita sebagai orang tua kan gitu ya. Kalau melihat balik lagi lah, jangan sampai menyesali kemudian hari fenomena anak-anak muda sekarang yang terjadi ke anak-anak kita. Caranya ya orang tuanya masing-masing. Dan melakukan apa? Ya udah pendekatan, controlling terus kan begitu. Di sekolah komunikasi dengan gurunya seperti apa? Pengembangan anak-anaknya seperti apa? Kan gitu. Minimal mesti ada frekuensi antara orang tua, ayah, ibu dan anak mesti satu frekuensi. Di kita ada kelasnya parenting itu. Untuk menyamakan satu frekuensi gimana anak ya nggak harus anak dulu nih ikutin kelas ini, orang tuanya harus ikut kelas pak. Biar satu frekuensi. Ada kita ada cek Stipin ya. Stipin itu mesin kecerdasan biar sama-sama tahu karakter anak seperti ini. Orang tuanya punya mesin kecerdasan minimal kan kita ada Stipin, sensing, thinking, intuiting, feeling, gitu kan ya. Dan lain sebagainya kan gitu ya. Nah ini harus diolah antar keluarga itu. Ini salah satu dari parenting ini. Iya, minimal orang tua jangan memaksakan kehendaknya. Betul. Ketika anak melihat rapot anak nilai matematika kurang bagus tapi nilai kesenian justru bagus, malah dianggap salah kayak gitu. Betul. Nah ini justru itu memfrekuensikan itu ada di kelas kita gitu, Kopral. Iya benar. Makanya, nah dasarnya sih sebenarnya kita untuk kenapa kita turun ke jalan, turun ke lapangan seluruh Indonesia untuk ngejar Indonesia Cahaya untuk Indonesia itu. Kita mau tahu, pengen riset nih seperti apa sih kondisi anak-anak sekarang ini. Ternyata fenomena ini benar terjadi, Mas Pram.
Iya, Begitu. jauh banget ya soal didikan orang tua saya dulu gitu. Orang tua saya termasuk orang yang beruntung. Alhamdulillah. Secara akademik saya nggak pinter, tapi saya memiliki kemampuan di menulis itu. Nah, makanya Jadi ini kuatin beliau aja. ini luar biasa. Ini udah nasional nih ya penghargaannya. Nah, ini ya contoh. Nah, nanti di karyanya ini nih, Om Bram, kami butuh Om Bram gitu loh. Ada anak-anak remaja yang misalnya satu sekolah dia hobinya menulis, kita campkan di situ. Kita campkan dia belajar, khususnya Cilegon lah, minimal kita cukupin Cilegon dulu. Mereka sudah belajar. Ada lagi di SMP Uswatun Hasana, dia sudah pernah bikin buku tuh. Oh iya banyak kan. Ada tuh ya, yang ini dengan Mas Gong ya. Oh Mas iya, Gong. Nah, Ardian J gurunya. nah itu, teman bener tuh. saya. Ya, Itu benar. salah satu tuh. Itu harus menjadi role modelnya Mudanesia. Nanti kita akan menjadi duta Mudanesianya SMP Uswatun Hasanah misalkan gitu. Nah, program kami ke depan seluruh Mudanesia nasional itu akan di satu camp. Misalkan dari satu sekolah mengirimkan beberapa perwakilan gitu kan ya. Nanti ada Mudanesia Got Talent nasional. Oh, gitu. Iya sampai ke situ. Itu program kita ini. Opa tahu nggak kalau saya sebenarnya disleksia? Disleksia. Disleksia apa tuh artinya? Saya hampir nangis kalau ngebahas ini. Wajar kalau saya dari SD sampai Kuliah. iya kuliah lah. Nangis. Kuliah. Nggak pernah masuk 10 besar. Kenapa ya? Tulisannya jelek. Tapi Dan- bisa menulis gitu ya? Karena teknologi. Masya Allah. Saya memanfaatkan teknologi Google Drive. Kalau saya ikut lomba kompetisi, saya masukin ke Google Drive. Google Drive bisa membaca. Jadi ya, Ini di sini di teknologi aja. teknologi. Jadi ada kayak semacam ada semacam mesin itu bisa terdeteksi tuh kalau hurufnya. Orang yang tahu saya disleksia pertama adalah guru bahasa Indonesia Saya baru tahu ilmu itu tuh. Mandua Cilegon. Mandua Cilegon, tapi saya hobi baca dari dulu. Yang kedua adalah Golagong. Mas Gong, teman-teman Rumah Keren Dunia, itu tahu banget sama redaktur saya dulu. Dari Banten Post, dari BCO, Kang Oji. Kang Oji tahu banget saya. Oh gitu ya? Ya, saya beruntung, termasuk beruntung. Karena apa? Bertemu dengan orang-orang baik seperti mereka gitu. Betul. Kalau kita tidak mendapatkan akses atau apa ya, teman-teman kayak mereka, nggak tahu saya jadi apa jaringan gitu. kan gitu ya. Masya Allah, jadi saya balikin host nih sekarang ya. Kenapa saya yang curhat? Itu teman-teman ya, inilah literasi ini yang penting buat anak-anak muda sekarang. Ini patut dicontoh. Ibu orang tua bisa jadi kan nggak tahu potensi anaknya seperti apa. Iya nggak? Iya, tapi orang tua saya tidak memaksakan saya harus jadi apa. Meskipun kesempatan untuk bekerja di pabrik pada saat itu dari link orang tua bisa aja gitu kan. Bisa aja, tapi enggak saya. Nggak pernah dipaksa. Ya itulah makanya menyiapkan pemimpin-pemimpin itu ini salah satu contoh. Ini orang berprestasi di Cilegon luar biasa. Saya salut. Saya ya kaget 10 tahun nggak ketemu, tiba-tiba udah di istana kan gitu ya. Di sana kemarin itu ya Kemenparekraf kan gitu ya. Ini padahal mah itu luar biasa susah lah kan gitu. Ini salah satu contoh buat karyanya anak-anak muda Indonesia nanti. Kan harusnya opa yang banyak ngomong, kenapa saya yang curhat. Kalau jiwa host tuh begini. Aduh, ampun lah. Oh jiwa host tuh begitu tuh, pengen nanya aja kan gitu ya. Itu Bang Bram. Jadi ya mudah-mudahan ini dari Willip Online, saya pengennya ini tidak hanya sebatas kami aja nih. Ini tanggung jawab kita bersama. Dan pemerintah seharusnya ini diambil oleh pemerintah. Kita siap untuk menjadi orang lapangan lah kan gitu. Mitra dari pemerintah. Dan alhamdulillah pemerintah Kota Cilegon mensupport kegiatan ini dan sekolah-sekolah di Cilegon mensupport kegiatan ini. Begitu Bang Pram. Statement closing. Yaitu buat pak orang tua, guru dan kita semua bahwa kondisi fenomena anak muda sekarang ini bukan hanya kesalahan anak muda, tapi kita balik kesalahan orang tua kita sendiri. Makanya insya Allah Indonesia akan hadir di sekolah-sekolah di Indonesia, terutama khususnya di Cilegon,
kita akan keliling terus untuk menyampaikan siar tentang fenomena bonus demografi saat ini yang terjadi di Indonesia. Thank you. Kalau ada sekolah yang pengen dikunjungin gimana? Kita siap, dan kita siap untuk berkunjung. Untuk Gratis. kontak person, Ya? mungkin bisa menghubungin siapa? Boleh gitu. nanti kontak person boleh ke William online gitu kan gitu ya. Boleh ke Boleh. saya langsung nanti. Kita akan kunjung dan kita gratis. Tidak dipungut biaya apapun. Kita hanya menyampaikan ini di buku ini adalah siap untuk menyiapkan generasi Indonesia emas di 2045 gitu. Mantep. Terima kasih nih Opa. Siap, Bang Pram, luar biasa. Jangan kapokan nih kalau Gue enggak, gantian dulu kan jangan sebut ke tempat saya nanti gantian kan. Oh ya gantian kolab berarti. Gantian kolab tadi. Baik, terima kasih nih karena waktu juga nih Opa. Siap, Masya Allah. Baik, sahabat Philip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mang Pram pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dulu. Mudah nih sih.